Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu semoga dalam pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas, dan silakan doa. Siap, Pak. Baik rekan-rekan, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran, untuk memunculkan nasionalis kita, mari kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ini lagu Garuda Pancasila. Sama-sama ya anak-anak ya. Ya. Pancasila pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur bersatu, Pribadi bersatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, dengan menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan ya semangat kita, nasionalis kita sebagai siswa akan lebih meningkat lagi. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya berkaitan tentang ancaman ya Pancasila, tapi sebelumnya Bapak ingatkan kembali ya pada minggu yang lalu, masih ingat ya pembelajaran minggu lalu anak-anak? Ya Pak. Ya Pak. Tentang apa, Rina? Ini Ada yang hafal atau yang tahu anak-anak yang kemarin minggu yang lalu? Minggu yang lalu berkaitan ya makna Pancasila ya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ada beberapa. Yang pertama ya, ini untuk model pembelajaran dengan problem based learning untuk memecahkan masalah. Nah, ini yang pertama kita amati tayangan dari PowerPoint ya, baik itu dari video ataupun gambar. Kemudian ini menganalisis ancaman ya, kemudian memiliki keterampilan untuk menyusun telah tentang ancaman perubahan Pancasila dasar negara dengan tepat. Kemudian terakhir memiliki keterampilan untuk menjanjikan tentang ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal, nah ini kemerdekaan Indonesia ya dari tahun 1945 hingga 1959. Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nah, ini mungkin ada beberapa ya bahasan mulai dari Orde Lama ya ini pada tahun 59 sampai 1966. Kemudian juga ada masa Orde Baru ya ini pada masa pergantian ya pada Presiden Soeharto
untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang pernah terjadi. Nah, upaya pemulihan tersebut ya ada rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut Repelita, ya, pemilu, pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan pemerataan pembangunan. Nah, ini yang kita sekarang ya masuk pada masa reformasi. Nah, ini ya pada Presiden B.J. Habibie. Nah, ini memperbaiki sistem ekonomi dan mereformasi bidang politik dan hukum. Ya, nah kita amati nah ya anak-anak ya. Pancasila dari masa ke masa. Terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama, terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu 1. Periode 1945 sampai dengan 1950. 2. Periode 1950 sampai dengan 1959. 3. Periode 1959 sampai dengan 1966. Periode 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunisme. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Periode 1950-1959.
Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan. 1. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (PRMS). 2. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Periode 1956 sampai dengan Ya, sengaja Bapak potong karena ini kalau dilihat ya durasinya cukup lama, ada video 14 menit, tapi yang jelas ya untuk pembahasan atau mungkin nanti ada tugas yang ingin Bapak sampaikan, ya ini berkaitan dengan masa Orde Lama, ya jadi mungkin Bapak akan bagikan LKPD ya untuk kelompok, tapi sebelumnya tolong Nang dibuat kelompok dulu ya. Siapa? Dibuat Ya, kelompok. ya dibikin kelompok ya 4 sampai 5 ya. Aku kelompok 1 ya. Ya, heterogen ya, campur, jangan Ya. apa Pak. putra saja, Ya, ya putih Pak. juga ada. Ya, Pak. Sudah, Nang? Udah. Sudah, Endang? Ya sudah Pak, sudah dibuat Pak. Ya, siap ya. Sudah, Pak. Silakan dilihat LKPD-nya ya. Ini Bapak akan tampilkan ya kira-kira dari masa ya Orde Lama itu ada persoalan ya atau kita analisis ya berkaitan tentang ancaman. Nah, ini berkaitan perubahan Pancasila. Nah, ini ya. Terlihat anak-anak ya? Iya, Pak. Ini ada berkaitan ini rakyat ya tuntut bubarkan PKI. Nah, ini pemberontakan ya. PKI di Madiun tahun 1948. Makanya Bapak tidak seluruhnya ya anak-anak tadi tampilkan videonya. Ini berkaitan tentang bagaimana ya ancaman Pancasila. Ya, kita analisis gambar di atas. Phải minjem deh. Diskusikan ya dengan teman-teman. Nah, ini analisis yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ini sama ada di LKPD ya anak-anak. Ini kemudian akibat terjadi pemberontakan di Madiun. Kemudian bagaimana? Ya tadi sudah disimak ya upaya pemerintah menangani pemberontakan PKI di Madiun. Ya ini lembar kerjanya ya ada di LKPD, silahkan ya. Ya Bapak kasih waktu ya untuk mengerjakan tadi berkaitan bagaimana ya melatar belakangi ya anak-anak dari pemberontakan PKI di Madiun, kemudian akibat terjadinya pemberontakan, kemudian upaya pemerintah menangani pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ini kaitan ya analisis kita ya. Ada apa ini berkaitan dengan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dengan Pancasila. Ya, silakan ya. Bapak kasih waktu ya, untuk berdiskusi. Gimana Rina? Sudah, Rin?
Udah, Pak. Ya. Kemudian Dindin juga udah, Dindin? Sudah, Pak, sudah. Ya dari kelompok yang lain. Ya mungkin nih tidak semuanya ya, hanya perwakilan saja lah. Karena waktu kita hanya pembelajaran 1 jam. Ya untuk PKN ini ada 3 jam. Nah untuk hari ini ya kita pertemuan hanya 1 jam. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, untuk perwakilan saja sudah cukup. Boleh saya presentasi, Pak? Ya silakan Dindin ya. Jawaban nomor 1 itu adalah pertama latar belakang pemberontakan PKI di Madiun itu dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Ya. Kemudian kedekatan Amir sama PKI, kemudian selain berusaha untuk menggulingkan pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk Republik Indonesia Soviet. Ya. Itu saja mungkin Pak dari saya, dari kelompok Ya. kami. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana Rina upaya Iya, pemerintah? Ya, Ya. nomor 2 ya, Pak. Ya. Soal nomor 2 di sini upaya pemerintah ini untuk nomor 3 ya, Pak, untuk Ya. mengatasi pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan tersebut, yaitu dengan cara Soekarno memperlihatkan pengaruhnya kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta, dan Musho Amir. Terus yang keduanya yaitu Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Ya, terima kasih ya untuk Dindin, untuk Rina. Ya, tepuk tangan applause ya buat Dindin dan Rina Iya, Pak. ya. Pak. Ya, ya dari 2 rekan yang sudah menyampaikan ya presentasinya, ini mungkin kita ambil kesimpulan ya. Kira-kira apa nih ya yang berkaitan tentang Pancasila ini? Ada pemberontakan itu ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Dan mungkin KM? Ada yang bisa menyimpulkan bagaimana ya? Tadi ada pemberontakan berkaitan dengan Pancasila. Disampaikan oleh Dindin ya. Ada upaya apa tadi, Dindin? Pak, Berubah apa? yang tadi adalah Berubah Pancasila? Ya, ada dari apa itu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Ada upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi apa itu negara Soviet ya. Ya. Itu. Atau merubah ya dengan ideologi apa, komunis ya? Iya. Ya. Mungkin kita simpulkan bersama ya untuk pertemuan pada hari ini. Sebagai dasar negara. Ya, kenapa? Silakan. Ya. Ariza, Pancasila ya. sebagai dasar negara harus Ya. dipertahankan. Betul. Sebab nilai-nilai dalam Pancasila dapat menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman, menyelesaikan dengan kondisi setiap lapisan masyarakat, Ya. dan semua terbukti untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sejak dahulu hingga kini. Itu, Pak. Iya, bagus ya, luar biasa ini ya. Kita ambil kesimpulan ya dari Hadisa. Jadi kita ya intinya apa? Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini Pancasila ya berkali-kali memperoleh ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ya, tapi bisa terpatahkan. Ya, kenapa? Pak. Ya, betul ya. Mengalami perubahan dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan sampai masa era reformasi. Ya, bagus sekali ya. Masih jadi awal ya. Jadi itu mungkin ya untuk pertemuan pada hari ini ya. Depan ya. Materi itu berkaitan tentang perkembangan ya atau dikatakan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebelumnya ini Bapak akan berikan tugas ya kepada siswa, nanti dibagikan oleh Dang atau mungkin nanti ya lewat grup WA ya untuk dikerjakan di rumah.
nanti Ya, Pak. bisa dikumpulkan ke WA ya, Bapak. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini ya, jadi diawali dengan doa ya, kemudian juga kita akhiri dengan doa. Silakan Endang untuk pimpin doa ya. Ya, baik. Penutup. Rekan-rekan semuanya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa. Terlancar ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya buat Endang. Tetap semangat untuk pelajaran berikutnya. Sekali lagi Bapak akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.